Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya CP040 di channel Bayu Pratama. Di video kali ini saya akan membahas mengenai modul manufaktur dan juga modul repair, di mana tahap yang akan kita lakukan itu adalah dengan create boom type kit dan juga repair. Kedua ini adalah saling terintegrasi, di mana modul manufacturing dan juga modul repair. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, modul manufaktur adalah solusi ERP memungkinkan manajemen yang efisien dari semua proses manufaktur untuk memastikan produktivitas dan output berkualitas tinggi. Odoo adalah perangkat lunak ERP open source yang menyediakan fitur untuk mengelola proses secara efektif dengan berbagai macam modul. Salah satunya yaitu modul manufaktur. Dengan implementasi modul Odoo manufaktur, pengguna akan dapat mengelola proses produksi yang kompleks, merencanakan pesanan, mengelola tagihan bahan, memonitoring kegiatan karyawan di pabrik, dan melacak pesanan dengan mudah. Tidak perlu terjun langsung ke pabrik, hanya cukup dengan di depan monitor Anda bisa melihat semuanya. Oke, lanjut ke manfaat dari modul manufaktur pada Odoo. Yang pertama, proses produksi tepat waktu. Optimalkan mesin pengguna material dan manajemen staf untuk memenuhi order pelanggan secara efisien. Lalu yang kedua, pelaporan yang kuat. Laporan proses analisis bisa dibuat dengan mudah untuk meningkatkan efektivitas produksi yang akan datang. Lalu yang ketiga, inventaris pada procurement terkontrol. Stock level terpantau secara real time dan proses procurement dapat diotomatiskan jika inventaris mulai habis. Lalu yang terakhir ada kalkulasi WIP otomatis. Kalkulasi dan biaya keseluruhan work in progress atau bisa singkat WIP dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem akuntansi. Nah, itu adalah sebuah manfaat dari modul manufaktur pada Odoo. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam modul manufaktur. Yang pertama ada production management, yang kedua ada routing management, yang ketiga ada bill of material atau bisa kita singkat ini adalah BOM. Lalu yang keempat ada work center, lalu yang kelima ada manufacture planning, keenam ada work orders, lalu yang ketujuh ada scrap, yang kedelapan ada unbilled orders, lalu yang kesembilan ada reporting, yang terakhir adalah PPIC management. Ya, ini adalah sebuah fitur-fitur yang berada di dalam modul manufaktur di Odoo. Selanjutnya di sini ada Create BOM Type Kit atau Bill of Material Type Kit, di mana BOM Type Kit Manufacturing Order akan membantu Anda menjual komponen sebagai kit. Kit berarti satu set komponen yang dikirim ke pelanggan tanpa perlu perakitan. Seseorang dapat mengatur Bill of Material atau BOM sebagai kit sehingga stok barang yang sesuai dalam inventaris akan disesuaikan saat Anda membuat pesanan penjualan untuk produk tersebut. Untuk melakukan proses BOM type kit manufacturing order, kita akan menggunakan modul manufaktur. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah skenario. Sebelum saya ke langkah-langkah, di sini saya perlu menyiapkan atau membuat sebuah skenario. Adapun skenario saya adalah pembuatan produk yaitu sepeda BMX. Maka dari itu ada beberapa komponen dari sepeda BMX itu sendiri. Apa saja itu? Di sini saya membagi dua ya. Dalam bagian itu adalah dua bagian di dalam sepeda BMX. Pertama itu adalah bagian rangka. Yang pasti kita butuh komponen namanya besi. Lalu yang kedua ada baut, kemudian ketiga ada di sini ada cat semprot warna hitam, di mana sepeda BMX ini akan kita warnai dengan warna hitam misalkan. Lalu yang kedua ada namanya bagian roda sepeda BMX. Yang pertama di sini saya butuh namanya set as roda sepeda BMX, di mana
kenapa dinamakan ini set gitu. Set itu adalah sepasang ya, kata kita sepasang, namanya roda itu kan ada dua kan dalam sepasang. Jadi kita butuh 2 as roda sepeda. Lalu yang kedua di sini ada velg juga, kita butuh velg juga ya. Di mana namanya roda itu pasti ada velg atau jari-jari. Lalu yang terakhir ada ban itu sendiri, yaitu ban karet ya, untuk memenuhi sebuah komponen dalam roda sepeda BMX. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara menggunakan modul manufaktur. Yang pertama, pasti kita install namanya modul manufacturing pada menu apps, lalu kita pergi saja atau kita ketik search di bagian atas toolbars, kemudian ketik saja manufaktur. Nah, setelah itu install saja, di activate. Kita lanjut ke nomor 2, pergi ke modul manufaktur, lalu pilih submenu produk, di mana kita harus pergi ke modul manufaktur, lalu pilih submenu produk yang di bagian atas. Lalu pilih konten BOM, Bill of Material, lalu kita klik new, di mana kita akan membuat sebuah Bill of Material baru. Di sini saya menggunakan 3 ya, berarti kita akan membuat 3 Bill of Material. Yang pertama itu sepedanya itu sendiri, ya kan? Yang pertama itu adalah sepedanya itu sendiri, lalu yang kedua itu adalah bagiannya, dimana BOM yang pertama ini adalah sepeda, komponennya itu adalah dari bagian-bagian yang akan kita buat. Oke, contoh misalkan BOM pertama itu bahan jadinya adalah sepeda, lalu ada komponen ini adalah yang terdiri dari bagian-bagian sepeda itu ya, lalu kita buat ke BOM yang kedua, masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama itu tadi adalah bagian rangka sepeda. Nah, rangka sepeda ini dibuat pasti ada komponen lain gitu. Misalkan di dalam bagian rangka ini ada namanya komponen, yaitu adalah besi, terus baut, dan kemudian cat pilok gitu atau cat warna hitam. Nah, lalu yang ketiga ini kita buat bill of material bagian kedua, yaitu roda, di mana terisi komponennya itu ada set, as roda, kemudian velg, lalu yang terakhir ada roda gitu ya. Jadi kita akan membuat tiga langkah atau 3 BOM gitu. Oke. Lanjut ke tahap ketiga, buat bill of material, kemudian isi produk dan komponen sesuai dengan skenario yang dibuat. Nah, itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang keempat, untuk produk langkah sepeda BMX dan roda sepeda BMX yang memiliki komponen-komponen lain, atur BOM type-nya menjadi kit. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Nanti kita lihat saja di sini ada 2 pilihan bill of material tipenya. Oke. Yang terakhir, kemudian lakukan proses manufacturing order di bagian submenu operasional. Nah, ini adalah di bagian atas. Nah, lalu pergi ke manufacturing order, buat produk yang sudah kita buat bill of material atau BOM-nya sebelumnya gitu. Maka setelah itu lakukan save. Produk yang akan muncul adalah komponen dari produk dengan BOM type kit yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Oke. Ini adalah pembahasan mengenai create bill of material type kit gitu kan. Oke, bagaimana dengan videonya? Tetap ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Bye-bye. Nah, sekarang kembali lagi bersama saya, dimana tampilan saya di sini sudah berada di dalam Odoo-nya gitu. Oke, yang pertama kita lakukan yang pasti kita install manufaktur di dalam menu apps gitu. Tinggal cari saja manufacturing, ketik manufaktur gitu. Misalkan kita ketik, otomatis di sini sudah tersedia ya, lalu tinggal diinstal saja di sini. Nah, setelah diinstal, kalian pergi ke namanya modul manufaktur itu sendiri gitu. Oke. Nah, dimana tadi kita akan membuat sebuah 3 proses yang akan kita buat gitu. Oke. Nah, contohnya, misalkan ini adalah yang pertama itu adalah sepedanya. Kita buat. Bukan ke sini guys.
sorry. Kita pergi ke bill of material dulu. Nah, dimana kita akan membuat bill of material yang pertama, yaitu adalah sepeda. Kita ketik aja sepeda. Oke, tinggal sepeda BMX. Oke, nah ini seperti saya bilang ya, dimana bill of material type-nya ini ada dua. Yang pertama itu adalah manufacture this product, lalu yang ketiga adalah kit. Oke. Nah, di sini yang pertama untuk sepeda BMX ini saya memilih manufacture this product karena ini adalah sebuah bahan jadi yang akan kita rakit menjadi ya sepeda ini. Oke. Lalu kita pilih komponennya saja. Nah, di bagian komponen ini kita pilih bagian-bagian yang tadi kita sudah sediakan gitu. Oke. Tinggal dicari saja di sini berarti rangka. Tinggal di enter lalu pilih. Nah, di sini sudah ada yang rangka BMX, kemudian pilih lagi namanya itu roda. Nah, setelah itu kita save saja ya di sini karena saya sudah membuat jadi tidak perlu membuatnya dua kali gitu. Oke, jadi kita discard saja. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Oke. Nah, ini yang pertama, bill of material yang pertama gitu. Lalu kita akan membuat bill of material untuk bagian rangka sepeda BMX itu sendiri gitu. Di sini kita cari saja rangka. Rangka otomatis sudah ada rangka. Nah, jangan lupa dipilih juga ini adalah BOM type. Karena kita akan memilih kit gitu, komponen-komponennya. Oke. Ini tinggal isi aja terserah berapa. Lalu jangan lupa di add komponen ini. Maka tadi di bagian rangka itu ada namanya komponen besi, lalu kita cari di sini besi misalkan. Oke, lalu baut kita cari di sini baut. Nah, ada lagi yang terakhir itu cat pilox. Oke, nah setelah itu di save saja ya, maka otomatis akan berbentuk seperti ini. Oke, dalam artian ini adalah besi dan satuannya juga berbeda ya, dimana besi kita butuh berapa, misalnya 3 meter, dia 3 M. Nah, ini unit baut, itu jumlah total ya. Berapa unit, misalnya 3 unit atau enggak 10 unit. Terus misalkan adalah pilox, kita butuh pilox untuk mewarnai sebuah rangka itu butuh berapa pilox atau berapa kaleng misalkan. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir kita buat bill of material untuk rodanya gitu. Gimana? Di sini produknya kita cari aja roda. Nah, setelah itu jangan lupa juga BOM type-nya ini kita ubah ke kit gitu. Oke, lalu di bagian komponen, karena bagian roda BMX ini ada komponennya itu. Pertama set as roda, lalu yang kedua ada namanya velg, yang terakhir ada namanya roda. Ban. Kemudian kita masukin saja di sini, kita cari set as roda. Kemudian kita cari lagi itu namanya velg. Nah, kita cari lagi namanya itu adalah bannya itu sendiri. Ban sepeda semua. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita save saja gitu. Oke, kita save. Karena di sini saya sudah membuat, jadi tidak perlu lagi ya membuatnya dua kali. Nah, di sini kita juga bisa overview ya. Nah, dimana dalam dalam manufacturing disorder ini, pembuatan sepeda ini kita bisa melihat komponennya yang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat kan gimana? Jadi bagian-bagiannya sudah ada dan sudah diisi oleh komponen-komponennya. Oke, contoh ini adalah bahan jadinya. Kita akan membuat sebuah sepeda. Lalu yang kedua ada kerangkanya, ini bagian kerangka. Nah, di bagian kerangka itu adalah komponennya gitu, pembuatannya atau bahan-bahan yang akan jadi untuk kerangka gitu. Ada besi, kemudian ada baut, kemudian ada cat ya. Lalu di sini ada bagian roda, di mana komponennya itu adalah set as roda, kemudian ada velg, kemudian ada ban sepeda swallow. Di sini ada pentil ban, di mana namanya ban itu kan ada pentil untuk pengisi angin ya. Oke, nah ini adalah contohnya.
Nah, setelah kalian buat bill of material type kit dan sudah lengkap, lalu kita pergi ke operasional, pergi ke manufaktur order, klik saja new. Nah, di sini kita pilih produk yang akan kita buat. Ya udah, contoh sepeda ya, sepeda kita mau buat sepeda BMX, ya udah otomatis dia udah terisi semuanya dengan komponen-komponen yang tadi kita masukkan di bill of material gitu. Oke. Di sini kita bisa ubah ya mau berapa. Oke, di sini nggak usah lebih detail karena saya mencontohkan saja. Terus setelah kalian input data mulai dari produk, kemudian bill of material, schedule date, lalu responsible-nya gitu. Kuantitinya mau berapa, tinggal klik confirm. Nah, setelah itu di sini ada kodenya ya, reference-nya di mana? Bahwa ini adalah WH stock MO003 gitu, dimana ini adalah sebuah kode dokumennya. Setelah itu di mark as down saja. Nah, di sini ada tulisan ya, you have not recorded product quantity ya, karena di sini kita tidak memesan dulu, sedangkan di modul inventory stok saya tuh masih stok on hand saya masih 0 gitu. Tapi di sini nggak apa-apa, kita apply saja. Nah, otomatis produk yang sudah tadi kita apply menjadi dan otomatis ini udah terbentuk ya, maksudnya sudah dirakit gitu. Kita bisa melihat di sini produk move-nya. Nah, kan? Pindah dari mana aja gitu, terus kemudian kemana gitu. Oke, dari WH stock ke ini tujuan utamanya. Oke, gitu ya. Ini kan from dari to gitu. Oh ya, otomatis ini dari inventory kita, kemudian kita ke location production gitu. Nah, ini dari production karena kita manufaktur lagi membuat di manufaktur, pindah ke WH stock gitu. Dimana WH stock ini adalah inventory kita ya. Kalau misalkan kalian mau lihat apakah sudah terisi atau belum unitnya, coba kita pergi di sini, saya duplicate saja. Nah, kita pergi ke inventory ya. Lalu ke produk apa, kita sudah terisi sepeda ya 1 unit karena kita sudah membuatnya gitu. Jadi otomatis kita di stok inventory kita barangnya sudah tersedia, yaitu sepeda. Lalu kita bisa jual itu ke modul sales gitu. Oke, kita bisa lihat ya di sini perpindahannya sudah cukup jelas ya, dari kita manufaktur ke bagian inventory gitu. Dimana di inventory kita juga sudah tersedia on hand-nya gitu, yaitu 1. Oke. Nah, cukup sekian untuk penjelasan create bill of material type kit. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila video ini kepanjangan juga dimaafkan. Sekian dari saya Bayu Pratama, selamat malam, bye bye.